Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan materi tugas kelompok kedua, yakni mata kuliah Operational Excellence kami. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari tim 3 dengan saya sendiri, Aisyah Latifah Adrianti, dengan rekan-rekan saya, yaitu Pak Anugrah Mauludin dan Pak Ishak Freddy Panggabean. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai project management yang akan kami bawakan, yakni mengenai quality function deployment untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dalam pengembangan produk kemasan box aki mobil. Project plan yang akan kami bawakan ini dipersiapkan oleh Project Council, yakni saya, Pak Anugrah Mauludin, dan Pak Ishak Freddy Panggabean. Berikut ini adalah tabel of contents dari penyajian kami kali ini, yakni ada project plan, table of contents, project purpose, project executive summary, project scope yang terdiri dari tujuan dan saran, dampak organisasi, hasil kerja, pemangku kepentingan dan keinginan, jadwal dan biaya. Lalu project conditions yang terdiri dari assumptions, issues, risk, kemudian ada constraints. Dan yang terakhir, Project Organization Structure. Baik, kami mulai dari Project Purpose, di mana Project Purpose ini adalah tujuan dari project. Pertama, identifikasi project. Perusahaan saat ini berupaya meningkatkan kepuasan konsumen, maka perusahaan perlu meningkatkan kualitas produk dan layanan yang sesuai dengan keinginan konsumen. Terdapat beberapa faktor pendukung pengembangan produk, yakni perkembangan teknologi, perubahan selera konsumen, persaingan yang semakin ketat, siklus hidup produk yang pendek, dan yang terakhir adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Objek permasalahan yang diangkat seputar perusahaan ingin memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dan menerjemahkannya dalam karakteristik teknis melalui host of quality atau quality function deployment. Ruang lingkup sebagai batasan penelitian, yakni peneliti akan memperbaiki dan mengembangkan produk dan layanan dari perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Terdapat identifikasi hambatan. Yang pertama, kualitas gagasan pengembangan produk masih kurang baik. Yang kedua, mahalnya biaya proses pengembangan produk mencakup biaya penelitian dan pengembangan, serta biaya pemasaran yang mahal. Yang ketiga, kemampuan perusahaan lain untuk meniru produk yang sukses. Kemudian, tujuan proyek kali ini yang pertama untuk mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk kemasan dan pelayanan yang sesuai target pasar. Kemudian, tujuan selanjutnya untuk identifikasi prioritas perbaikan pelayanan atau perencanaan produk kemasan yang diberikan berdasarkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang disajikan berupa matriks House of Quality atau HOQ. Kemudian, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan demi meningkatkan laba yang dapat bersaing dengan perusahaan kemasan lain. Kemudian, untuk bab selanjutnya yaitu Executive Summary, yakni yang pertama, deskripsi perusahaan. PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di industri packaging sejak tahun 1991 berlokasi di Jakarta Utara. PT XYZ menyajikan produk kemasan yang berkualitas dengan memanfaatkan bahan baku pilihan dan proses produksi yang berstandar internasional. Perusahaan ini mempunyai visi yaitu menjadi perusahaan kemasan berstandar internasional terbaik se-Asia Tenggara dan mempunyai visi untuk selalu meningkatkan kompetensi bisnisnya dalam kualitas, harga yang kompetitif, pengiriman yang cepat, pelayanan yang baik, dan pengembangan produk yang inovatif. Dalam perjalanannya, perusahaan ini memiliki slogan "We commit customers satisfaction by producing the highest quality product", yang berarti perusahaan menjamin kepuasan pelanggan dengan menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi. Untuk tujuan bisnisnya, yaitu
Komitmen perusahaan dalam menjamin kepuasan pelanggan telah menjadi semangat untuk meningkatkan kompetensi bisnisnya dalam kualitas, harga yang kompetitif, pengiriman yang cepat, pelayanan yang baik, dan pengembangan produk yang inovatif. Terdapat informasi finansial perusahaan PT XYZ. Pada tahun 2021, perusahaan mencatatkan pertumbuhan penjualan di mana rata-rata omset yang didapat tiap bulannya sebesar 910 juta rupiah dan memiliki omset tiap tahunnya sebesar 10 miliar 920 juta rupiah. Kemudian, masalah yang dihadapi selama ini, PT XYZ mengalami pertumbuhan yang stagnan sepanjang kuartal 1 pada periode Januari sampai Maret 2021. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penjualan yang hanya mencapai 512 juta rupiah per bulan. Selain itu, ada beberapa segmen pasar potensial yang belum terjangkau. Solusi yang ditawarkan yakni perusahaan dapat memahami kebutuhan dan keinginan konsumen di bagian produk dan layanan melalui metode Quality Function Deployment. Manfaat yang didapat bagi perusahaan dengan melalui riset pasar, perusahaan dapat memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal ini dapat meningkatkan tingkat penjualan sebesar 20%, didukung dengan hasil riset yang menunjukkan bahwa pasar akan bereaksi positif jika perusahaan melakukan pengembangan produknya. Jadi, kesimpulannya, dalam mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi perusahaan yang stagnan, PT XYZ yang bergerak di bidang kemasan dapat mencoba untuk menjalankan proyek peningkatan kepuasan pelanggan dengan melalui pengembangan produk dan layanan dengan metode Quality Function Deployment untuk meningkatkan laba di kuartal selanjutnya. Hal ini diperlukan agar perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan kemasan lainnya, meningkatkan laba, dan mencapai visi perusahaan yang dituju. Untuk selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, Bapak Anugrah Mauludin. Terima kasih Bu Aisyah. Perkenalkan, saya Anugrah Mauludin. Saya akan membawakan dua topik, yaitu tentang project overview dan juga tentang project scope. Yang pertama ya, dari sisi project overview. Perusahaan ini bergerak di bidang kemasan aki mobil, dan dengan meningkatnya jumlah kendaraan saat ini, otomatis permintaan aki mobil juga meningkat, dan ini mendorong permintaan kemasan aki mobil juga ikut meningkat. Dari sisi perusahaan memikirkan bahwa kepuasan konsumen harus ditingkatkan dengan cara kualitas kemasan harus ditingkatkan juga. Berikutnya adalah tentang project scope. Tujuan dari project ini adalah meningkatkan kepuasan konsumen. Dan ada 4 sasaran yang ingin kita capai dengan adanya project ini. Yang pertama, identifikasi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Kedua, identifikasi prioritas perbaikan produk dan layanan. Yang ketiga, pengembangan aspek produk, yaitu berupa kualitas, fitur, estetika, dan juga harga. Kemudian sasaran keempat adalah pengembangan aspek layanan, berupa sistem pembayaran, pengiriman tepat waktu, garansi pada saat pengiriman, kecepatan dalam proses pemesanan, tanggap dalam menyelesaikan masalah, dan juga keramahan yang baik dari karyawan. Adapun dampak bagi perusahaan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kepercayaan konsumen, meningkatnya pendapatan perusahaan tentunya, dan dampak yang ingin dicapai dari sisi konsumen adalah yang pertama meningkatnya tingkat kepuasan terhadap produk, dan yang kedua adalah meningkatnya kepercayaan terhadap perusahaan. Hasil kerja dari proyek ini terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah di tahap identifikasi awal. Hasil yang ingin dicapai adalah identifikasi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Kemudian identifikasi prioritas perbaikan produk dan layanan. Di tahap kedua, tahap pengembangan produk, hasil yang ingin dicapai adalah kualitas, fitur terbaru, estetika, dan harga. Di tahap yang ketiga, tahap pengembangan layanan, hasil yang ingin kita capai adalah sistem pembayaran, pengiriman tepat waktu, garansi pengiriman, kecepatan proses pemesanan, penanggapan keluhan, dan juga respon karyawan.
Pemangku kepentingan atau stakeholder dalam proyek ini ada dua yang sama-sama memiliki pengaruh yang tinggi. Yang pertama adalah perusahaan sebagai pemilik proyek menginginkan untuk memberikan barang dan layanan dengan kualitas memuaskan. Kemudian yang kedua, konsumen menginginkan untuk mendapatkan barang dan layanan dengan kualitas yang memuaskan. Dari segi jadwal, proyek ini akan memakan kurang lebih 8 bulan, di mana tahap yang paling awal adalah tahap pendefinisian masalah, sampai dengan tahap yang paling terakhir, yaitu pengumuman hasil prototipe produk terhadap konsumen. Dari segi biaya, proyek ini akan memakan biaya kurang lebih Rp14.600.000. Konsentrasi terbesar untuk biaya ini adalah di kebutuhan untuk pembelian dan pembuatan prototipe produk sebesar 7 juta, dan alokasi biaya yang sama itu dialokasikan juga untuk perbaikan-perbaikan dan uji ulang prototipe produk apabila dibutuhkan. Demikianlah seputar project overview dan juga project scope. Untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Pak Freddy. Pak Freddy, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Nugrah. Perkenalkan, nama saya Ishak Freddy Panggabean. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dengan pembahasan tentang project conditions dan project organization structure. Bagian pertama saya akan membahas tentang project assumptions. Dalam bagian ini, asumsi diidentifikasi sebagai penyebab potensial dari resiko proyek. Jika asumsi proyek masih valid, maka risiko dapat diminimalkan. Dalam proyek ini, asumsi yang tercantum adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi dan gagasan pengembangan produk masih kurang baik. Kemudian, biaya proses pengembangan dan pemasaran produk yang terbilang mahal. Dan kemampuan perusahaan kompetitor untuk meniru produk serupa dengan baik. Selanjutnya adalah project issue. Pada project issue ini sendiri terdapat project kriteria dan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah high priority atau critical path issue, di mana membutuhkan tindak lanjut dan penyelesaian segera. Kemudian yang kedua, medium priority issue, membutuhkan tindak lanjut dalam penyelesaian tonggak proyek berikutnya. Kemudian poin 3, low priority issue, dapat diselesaikan sebelum proyek selesai. Dan yang keempat adalah closed issue. Ada 3 hal. Yang pertama, strategi dan gagasan pengembangan produk masih kurang baik, di mana sebagai owner adalah project member dengan priority nomor 2, dan status dan resolusinya adalah dengan mengembangkan produk lama yang sejenis dan memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada. Kemudian yang kedua, biaya proses pengembangan dan pemasaran produk yang mahal. Ownernya juga project member dan priority nomor 2. Efisiensi bahan baku produksi, menghemat biaya tenaga kerja, dan pemanfaatan sosial media sebagai media pemasaran adalah resolusi yang dapat dilakukan. Kemudian yang ketiga, kemampuan perusahaan pesaing untuk meniru produk serupa. Ownernya juga project member dan priority nomor 2. Resolusinya adalah menciptakan produk yang inovatif, unik, dan memiliki daya tarik. Selanjutnya adalah project risk, di mana terdapat 2 hal. Yang pertama adalah biaya produk mahal dengan likelihood-nya high, ownernya project member, dan mitigation plan yang dapat dilakukan adalah efisiensi bahan baku dan biaya tenaga kerja. Kemudian persaingan perusahaan kompetitor, likelihood-nya medium, dan risk owner-nya juga project member. Hal yang dapat dilakukan adalah menciptakan produk yang unik dan berbeda.
Selanjutnya adalah project constraints. Project harus selesai dalam waktu 8 bulan, mulai dari bulan Juni tahun 2022 sampai bulan Januari tahun 2023. Kemudian project harus diselesaikan sesuai dengan anggaran, yaitu senilai Rp14.600.000. Kemudian project harus diselesaikan dengan sumber daya internal yang strukturnya sangat sederhana, yang akan kita lihat di bagian selanjutnya. Oke, kita masuk ke dalam bagian project organization structure. Dalam proyek ini, kita memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia. Oleh karena itu, struktur organisasi yang sederhana seperti yang ditunjukkan pada chart sebagai berikut. Proyek ini sendiri akan di-lead oleh seorang project manager yang bertugas untuk membuat dan mengontrol time schedule proyek yang akan dilaksanakan. Kemudian, project manager juga bertugas untuk membuat dan mengatur perencanaan kegiatan operasional pelaksanaan proyek. Kemudian struktur di bawahnya terdapat pula project control, di mana project control ini sendiri mengontrol jalannya project ini. Kemudian ada procurement manager yang berhubungan dengan supplier dalam penyediaan bahan baku. Kemudian terdapat pula technical manager yang bertanggung jawab dari sisi teknikal dalam proyek ini. Kemudian ada project quality yang bertanggung jawab dalam quality control dan administration team yang berhubungan segala hal tentang administrasi. Baik, sekian presentasi dari kami tim 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.